Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafizah Zulfa dari kelas 12 IPS 2 dengan nomor absen 11. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul penggunaan e-wallet sebagai alat pembayaran kehidupan sehari-hari pelajar. Teknologi terus berkembang pesat setiap tahunnya. Sesuatu yang tadinya dilakukan secara manual dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu melakukan kegiatan yang berlebih. Salah satu kemajuan dari teknologi ini adalah dompet digital atau e-wallet. Saya yakin teman-teman semua sudah tidak asing dengan kata e-wallet atau dompet digital. Bahkan saya yakin teman-teman dan saya sekalipun pernah menggunakan e-wallet dalam kehidupan sehari-hari atau malah sering menggunakannya. Salah satu contoh penggunaan e-wallet dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya berbelanja di online shop. Biasanya ketika kita berbelanja menggunakan online shop, kita mencari minimarket terdekat atau agen-agen terdekat untuk melakukan pembayaran dalam transaksi yang kita lakukan. Tapi sekarang tidak perlu lagi melakukan hal itu. Kita hanya perlu mengaktifkan dompet digital dari aplikasi tersebut dan dapat membayar barang belanjaan kita dari rumah. Contohnya adalah ShopeePay. Lalu ketika kita ingin bepergian, kita sudah tidak perlu lagi yang namanya mencari pengkolan ojek, membayar ojek dengan uang tunai, atau menanyakan, berapa bang harganya? Sekarang kita hanya perlu menggunakan aplikasi ojek dan melakukan pembayaran menggunakan dompet digital yang ada di aplikasi tersebut. Contohnya lagi seperti GoPay ataupun OVO. Bahkan ketika kita ingin jajan UMKM, atau makanan yang ada di mall-mall besar sekalipun, mereka sudah menyediakan kode QR yang dapat kita pindahi dengan aplikasi yang biasa disebut dengan QRIS, di mana kita dapat membeli makanan, minuman, atau apapun itu tanpa perlu mengeluarkan uang tunai. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak punya uang tunai di dompet, kita bisa menggunakan aplikasi dompet digital kita dengan memindai kode QR. Selain dompet digital, ada pula alat pembayaran yang mudah juga. Ini juga termasuk kemajuan teknologi, yaitu berbentuk kartu. Sudah tidak asing lagi, bukan? Misalnya ketika kita yang menggunakan fasilitas jalan tol, kita hanya perlu menempelkan kartu e-tol ke mesin pembayaran dan dapat menggunakan tol. Atau selain itu, sebagai warga Jakarta mungkin kita sudah tidak asing lagi ketika kita ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum.
seperti busway, MRT ataupun LRT, kita membayar menggunakan kartu, flash, atau e-money. Setelah kita menempelkan kartu ke mesin pembayaran, kita dapat menggunakan transportasi sepuas kita. Bahkan kereta api Indonesia saja sudah menerapkan sistem yang sama saat ini. Tak hanya itu, banyak sekali mal-mal besar di sekitar kita sudah menerapkan sistem membayar parkir menggunakan kartu. Kita sudah tidak perlu lagi tuh yang namanya mengantri menunggu membayar parkir. Karena hanya tinggal menempelkan kartu, lalu pulang. Atau menempelkan kartu, lalu pergi lagi. Sudah tidak ada lagi yang namanya mengeluh menunggu yang depan kembaliannya belum ada nih pasti gitu. Akan tetapi di balik banyaknya manfaat yang diberikan oleh kemajuan teknologi ini, selalu akan diiringi oleh pengaruh buruk. Karena terbuai dengan transaksi yang mudah, kita akan terus-menerus melakukan transaksi tanpa perlu memikirkan bahwa kita sudah tidak perlu melakukan transaksi lagi. Hal ini dapat menimbulkan perilaku yang buruk, yaitu berlebih-lebihan dan akhirnya menjadi boros. Alangkah baiknya jika kita dapat menahan ataupun membatasi keinginan kita dalam melakukan transaksi, sehingga kita dapat terhindar dari perbuatan yang boros. Kesimpulan dari materi hari ini adalah kemajuan teknologi dengan bentuk e-wallet sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, tanpa perlu melakukan tindakan yang berlebih. Walaupun begitu, selalu ada sisi buruk yang dapat menghampiri jika kita tidak bijak menggunakan e-wallet ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kesalahan kata, penyampaian, ataupun kalimat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.